Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Trinita Nusa Sabarustiadi dengan NP 401211000068 dari kelompok 9 akan membawakan materi tentang investasi indeks. Nah, investasi hutang adalah investasi pada obligasi pemerintah dan korporasi. Dalam akuntansi, untuk investasi hutang, perusahaan membuat jurnal untuk mencatat 1. Posisi akuisisi, 2. Pendapatan bunga, 3. Penjualan. Nah, selanjutnya mengapa sih perusahaan investasi? Yang pertama, karena perusahaan tersebut memiliki terlalu banyak uang, di mana sales perusahaan itu meningkat tinggi. Ibaratkan uang perusahaan itu menganggur. Daripada uang perusahaan itu menganggur, perusahaan lebih memilih untuk berinvestasi untuk mendapatkan return. Return dari dividen ataupun dari bunga. Nah, selain itu juga perusahaan berinvestasi karena alasan atau tujuan strategis tertentu. Contohnya atau misalnya seperti untuk menguasai pasar-pasar yang ada di daerah perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya juga ada jenis investasi. Yang pertama adalah obligasi atau surat hutang, atau bisa disebut juga dengan debt investment. Yang kedua ada saham atau share investment, atau juga bisa disebut dengan equity investment. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan lebih fokus kepada debt investment atau obligasi. Obligasi ini bisa dikategorikan menjadi dua. Yang pertama yaitu ketika perusahaan membeli obligasi, tetapi untuk dijual kembali dalam waktu dekat, itu dinamakan dengan trading. Nah, namun ketika perusahaan membeli obligasi untuk disimpan agar mendapat bunganya atau interest-nya, itu dinamakan dengan held for collection. Nah, selanjutnya ada jurnal dasar untuk trading. Yang pertama ketika kita membeli, ada debt investment di debit dan kas di kredit. Ibaratkan saja debt investment ini aset perusahaan. Ketika aset kita bertambah, ketika kita membeli aset, otomatis aset kita bertambah dan berada di posisi debit. Nah, ketika kita jual, kita simpan kas di debit, gain on sale of debt investment di kredit, dan debt investment di kredit. Ketika kita menjual dan untung, kita tulis gain on sale of debt investment ini di kredit. Kenapa? Karena kan gain itu menambah modal. Ketika modal bertambah, berarti ada di posisi kredit. Nah, sebaliknya, ketika kita menjual rugi, kita tulis loss on sale of debt investment ini di debit. Karena ketika mengurangi modal, ada di posisi debit. Kita juga tulis kas di debit sama dan debt investment di kredit. Nah, karena obligasi ini ada perjanjian bunga, ketika perusahaan mendapatkan bunga, perusahaan akan mencatat cash-nya di debit dan interest revenue-nya di kredit. Bisa saja ada interest receivable jika sudah melewati akhir periode akuntansi. Nah, ada contoh soal di sini. PT Asia membeli 1.000 obligasi dari PT Matapu dengan harga $20 per lembar. Obligasinya memiliki nilai nominal $15 per lembar dan bunganya 12%, jatuh temponya 5 tahun, dibayarkan tiap 1 Februari dan 1 Agustus. Obligasinya dikategorikan sebagai trading. Bagaimana jurnal pencatatan PT Asia pada saat pembelian? Nah, sama seperti yang tadi, ketika membeli, kita simpan debt investment di debit dan kas di kredit senilai masing-masing $20.000. Dari mana? Dari 1.000 obligasi yang dibeli dikali harganya. $20 per lembar menjadi $20.000 masing-masingnya. Nah, sekarang ada PT Asia menerima bunga obligasi dari PT Matapu. Bagaimana jurnal pencatatan PT Asia? Nah, ketika kita mendapat bunga, berarti jurnalnya yaitu debit cash dan credit interest revenue. Debit cash dan interest revenue di kredit sebesar $900. Dari mana? Dari 1.000 lembar obligasi dikali nilai nominalnya $15 dikali 12%, yaitu persentase dari bunganya, dikali 6 bagi 12. Dari mana 6? Dari periode waktunya 1 Februari ke 1 Agustus, yaitu 6 bulan.
dikali 12, karena kan ini 12% bunganya untuk per tahun. Jadi dibagi 12 per 12, 6 per 12. Nah, selanjutnya ada PT Asyap menjual seluruh obligasi yang dibeli dari PT Mantaku kepada PT Siap dengan harga $21 per lembar. Bagaimana jurnal pencatatan PT Asyap? Nah, pada saat kita membeli, itu kan harganya $20 per lembar. Tapi ketika sekarang kita mau jual, harganya jadi $21 per lembar. Otomatis kita kan untung $1 per lembar. Ya kan? Kita untung $1 per lembar. Kita tulis cash di debit senilai $21.000 dari mana? Dari $21 dikali 1.000 obligasi. Nah, kita kan untung $1. Nah, $1-nya aja tinggal dikali sama 1.000 lembar obligasi. Nah, di kredit kita simpan dari investment dari mana? Dari kepemilikan yang tadi. 20.000, masih 20.000. Nah, kemudian kalau misalkan dijualnya $19 per lembar, bagaimana jurnalnya? Berarti kan itu rugi. Kalau misalkan rugi, itu jurnalnya kan tadi debit cash, juga di debit ada loss on sale of debt investment, dan juga di kredit debt investment. Tadi kan selisihnya ini sama yang tadi, $1. Nah, $1 aja dikali 1.000 lembar obligasi yang tadi. Jadi, loss-nya itu $1.000. Cash-nya dari ini aja, $19 per lembar dikali 1.000 obligasi, jadi $19.000. Debt investment-nya masih sama dari kepemilikan, $20.000. Nah, selanjutnya, ketika pada akhir periode, kan ada pendapatan atau pengakuan pendapatan yang diakui tetapi belum diterima. Nah, itu jurnalnya debitnya di interest receivable dan kreditnya interest revenue. Nah, kalau di trading ini perlu mengadjusting fair value. Itu jurnalnya yaitu debitnya fair value adjustment dan kreditnya unrealized gain or loss income. Itu ketika adjusting fair value-nya untung. Nah, kenapa ini unrealized? Karena kan obligasinya belum terjual, jadi belum terrealisasikan gitu berapa untung atau ruginya. Nah, fair value adjustment ini untuk maintain pencatatan cost investasi. Nah, ada juga adjusting fair value ketika rugi, itu tinggal dibalik aja jurnalnya. Jadi debitnya unrealized gain or loss income, kreditnya fair value adjustment. Nah, contoh soalnya yaitu PT Asyap membeli 1.500 lembar obligasi dari PT Wadah dengan harga $10 per lembar. Nilai nominalnya $8 per lembar, bunganya 6%, jatuh temponya 4 tahun, dibayarkan tiap 1 Juni dan 1 Desember, dikategorikannya sebagai trading. Jurnal penyesuaian bunga PT Asyap per 31 Desember, bagaimana? Nah, jurnal penyesuaiannya kan penyesuaian bunganya yang tadi debitnya interest receivable dan kreditnya interest revenue sebesar $60. Dari mana? Bagaimana cara menghitungnya? Dari 1.500 lembar dikali nilai nominalnya $8 dikali bunganya 6% dikali 1/12. Satu ini dari periode waktunya. Ini kan 1 Desember ke 31 Desember itu cuma 1 bulan. Dibagi 12. Kenapa dibagi 12? Yaitu karena tadi, karena ini kan bunganya 6% itu per tahun. Jadi untuk samaratakan gitu, jadi dibagi 12. Nah, contoh soal berikutnya itu PT Asyap membeli 1.500 lembar obligasi dari PT Wadah dengan harga $10 per lembar. Obligasi memiliki nilai nominal $8 per lembar, bunganya 6%, itu temponya 4 tahun, dibayarkan tiap 1 Juni dan 1 Desember. Dikategorikan sebagai trading. Ini sama ya soalnya seperti yang barusan. Pada akhir tahun, obligasi PT Wadah memiliki nilai wajar $12 per lembar. Bagaimana jurnal penyesuaian fair value PT Asyap per 31 Desember? Nah, kan tadi kita beli $30 per lembar. Sedangkan sekarang jadi $12 per lembar. Berarti kita untung $2 dong. Berarti kita catat di debitnya fair value adjustment, di kreditnya unrealized gain or loss income sebesar masing-masing
$3.000. Dari mana? Dari $12 dikurangi $10 itu kan selisihnya $2. Nah, $2 dikali 1.500 lembar obligasinya yang dibeli. Selanjutnya, nah ini soalnya sama seperti yang barusan. Pada akhir tahun, obligasi PT Wadah memiliki nilai wajar $8 per lembar. Bagaimana jurnal penyesuaian fair value PT Asia per 31 Desember? Nah kan tadi kita belinya $10 per lembar, sekarang jadi $8 per lembar. Gimana? Jadi rugi dong. Jadi rugi $2. Berarti kita tulis jurnalnya di debit unrealized gain or loss income dan di credit fair value adjustment. Nah, penghitungannya sama seperti tadi. $10 dikali, $10 dikurangi $8, itu kan selisihnya $2. Tinggal dikali dengan 1.500 lembar obligasi. Kita dapat $3.000. Nah, selanjutnya ada jurnal dasar untuk held for collection. Itu jurnal ketika membelinya sama seperti trading yang tadi, ketika menjual kita untung atau ruginya sama, ketika mendapat bunganya sama, ketika pengakuan bunga pada akhir tahunnya juga sama. Nah, yang membedakan yaitu di dalam held for collection ini tidak ada adjusting fair value, karena kan dia disimpan sampai mendapatkan bunganya. Jadi dia tidak memikirkan marketing value seperti itu, tidak memikirkan harga pasar gitu. Nah, contoh soalnya ada PT Asia membeli 1.500 lembar obligasi dari PT Wadap dengan harga $10 per lembar. Soalnya masih sama ya, nilai nominalnya $8 per lembar, bunganya 6%, jatuh temponya 4 tahun, dan dibayarkan tiap 1 Juni dan 1 Desember. Dikategorikannya obligasinya sebagai held for collection. Nah, pada akhir tahun, obligasi PT Wadap memiliki nilai wajar $8 per lembar. Bagaimana jurnal penyesuaian fair value PT Asia per 31 Desember? Karena di held for collection tidak usah ada penyesuaian fair value, jadi jurnalnya itu no entry, karena tidak ada adjustment fair value. Seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.